Suku Ewenki, kadang juga disebut Evenki atau Ewenke, adalah salah satu dari 56 kelompok etnis yang secara resmi diakui oleh pemerintah Tiongkok. Mereka memiliki sejarah panjang, budaya unik, dan gaya hidup tradisional yang sebagian besar berhubungan erat dengan lingkungan alam di wilayah utara Tiongkok. Suku Ewenki berasal dari rumpun etnis Tumusik, yang termasuk dalam keluarga bahasa Altaik. Mereka diyakini berasal dari wilayah Siberia, dan secara historis bermigrasi ke arah selatan dan barat. Jumlah populasi mereka menurut sensus terbaru berkisar sekitar 30.000 orang di Tiongkok. Bahasa asli mereka adalah bahasa Ewenki, yang termasuk dalam cabang Tumusik dari keluarga bahasa Altaik. Namun, banyak orang Ewenki kini juga fasih berbahasa Mandarin, Mongolia, dan beberapa juga berbahasa Rusia terutama yang tinggal di dekat perbatasan. Bahasa Ewenki terancam punah karena hanya sedikit anak muda yang menggunakannya secara aktif. Suku Ewenki dikenal sebagai masyarakat penggembala dan pemburu. Berburu rusa dan hewan liar lainnya di hutan taiga. Bahkan ada subkelompok Ewenki yang dikenal sebagai orang rusa, reindeer Ewenki atau Evenki pemburu rusa. Menggembala ternak seperti kuda dan sapi di padang rumput. Tinggal di tempat tinggal tradisional mirip tenda yang disebut kuolosi, mirip dengan lafu orang Sami di Skandinavia. Namun, seiring modernisasi, banyak Ewenki telah pindah ke permukiman tetap dan bekerja di sektor pertanian, industri, atau jasa. Tradisionalnya, mereka menganut animisme dan kepercayaan syamanisme. Suku Ewenki mempercayai bahwa alam dipenuhi oleh roh-roh dan memiliki penghormatan tinggi terhadap alam. Dukun, syaman, memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual mereka. Setelah berinteraksi dengan etnis Mongol dan Han, sebagian kecil dari mereka juga mengadopsi Buddhisme Tibet atau agama rakyat Tiongkok. Suku Ewenki memiliki musik rakyat, tarian, dan puisi yang berkisah tentang alam, cinta, dan kehidupan penggembala. Mereka juga memiliki pakaian tradisional dari kulit binatang, seperti rusa, yang dihiasi bordir khas. Makanan tradisional mereka meliputi daging rusa, produk susu, dan hasil hutan. Pemerintah Tiongkok mengakui suku Ewenki sebagai kelompok minoritas yang dilindungi, dan memberi beberapa kebijakan preferensial, seperti pendidikan bilingual, pengembangan ekonomi daerah minoritas, dan pelestarian budaya. Namun, mereka menghadapi tintingan besar. Asimilasi budaya, di mana banyak generasi muda meninggalkan bahasa dan tradisi leluhur. Pergeseran ekonomi, dari gaya hidup berburu ke kehidupan modern. Kehilangan habitat alam, karena penggundulan hutan dan perubahan iklim. Pemerintah dan organisasi budaya telah melakukan dokumentasi budaya Ewenki dan revitalisasi bahasa mereka. Beberapa sekolah bilingual telah dibuka. Festival budaya Ewenki juga diadakan untuk memperkuat identitas etnis mereka. Adat dan budaya suku Ewenki di Tiongkok adalah bagian yang sangat khas dari warisan etnis minoritas di kawasan Asia Utara. Budaya mereka dibentuk oleh lingkungan alami, hutan taiga, dataran tinggi, dan iklim dingin yang membentuk cara hidup, sistem kepercayaan, serta seni mereka. Suku Ewenki secara tradisional menganut syamanisme, sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa segala sesuatu di alam hewan, tumbuhan, batu, sungai memiliki roh. Tokoh spiritual disebut syaman atau dukun. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan roh alam, juga sebagai penyembuh penyakit dan pemimpin upacara. Upacara syaman dilakukan untuk mengusir roh jahat, memohon hasil buruan yang baik, menyembuhkan orang sakit, merayakan kelahiran atau ketiadaan. Mereka sangat menghormati alam. Pohon besar, sungai, dan gunung sering dianggap sebagai tempat suci. Ada liringan adat seperti tidak boleh menebang pohon tertentu atau membinih hewan saat musim kawin, sebagai bentuk kearifan lokal. Laki-laki biasanya bertugas berburu, menggembala, dan membangun tempat tinggal. Perempuan bertugas mengolah makanan, membuat pakaian, merawat anak, dan meramu obat tradisional dari tanaman hutan. Dikenal dengan sebutan kuolosi, yaitu tenda berbentuk kerucut yang terbuat dari kayu dan kulit rusa.
Tenda ini mudah dipindah, sesuai dengan gaya hidup nomaden mereka. Terbuat dari kulit rusa atau kulit binatang lain, disesuaikan dengan iklim dingin. Dihiasi dengan bordiran khas, manik-manik, dan bulu. Pakaian laki-laki biasanya lebih praktis untuk berburu dan berkuda, sedangkan pakaian perempuan lebih berwarna-warni dan dihiasi corak etnik. Musik suku Ewenki biasanya bersifat ritualistik dan alami, menggunakan alat seperti gendang kulit, seruling bambu, dan alat petik dari kayu. Lagu rakyat menceritakan kisah berburu, hubungan dengan alam, cinta, dan kehidupan nomaden. Tarian mereka sering menggambarkan gerakan binatang seperti rusa, beruang, dan burung, dan dilakukan dalam upacara atau festival. Makanan pokok berasal dari daging rusa, daging buruan lain, beruang, rubah ikan, serta produk susu dari ternak. Mereka juga mengkonsumsi buah-buahan liar, jamur, dan akar-akaran dari hutan. Proses pengolahan dilakukan dengan cara pengasapan, pengeringan, dan perebusan. Disambut dengan syukuran kecil, termasuk doa kepada roh leluhur agar anak tumbuh sehat dan kuat. Bayi sering diberi nama yang memiliki makna alam atau kekuatan. Perjodohan biasanya melibatkan persetujuan keluarga, tetapi cinta juga diakui sebagai dasar pernikahan. Prosesi pernikahan melibatkan ritual syaman, persembahan kepada leluhur, dan pesta besar dengan tarian serta nyanyian. Ketiadaan adalah peristiwa sakral. Jenazah biasanya dibungkus kulit dan dimakamkan di hutan atau dikremasi. Upacara ketiadaan melibatkan nyanyian ritual dan pemanggilan roh agar arwah tenang di alam baka. Mereka ahli membuat kerajinan tangan dari tulang, tanduk rusa, kulit, dan kayu. Barang-barang buatan mereka seperti tombak, pelana, perhiasan, dan benda ritual sangat bernilai budaya. Bordir dan ukiran mereka sering menggambarkan motif alam dan hewan-hewan suci. Suku Ewenki merayakan festival pemburuan, festival rusa, dan festival musim semi. Acara-acara ini menampilkan lomba berkuda, panahan, pertunjukan musik dan tari tradisional, serta ritual adat. Banyak orang Ewenki kini tinggal di rumah permanen dan bekerja di sektor pertanian atau industri. Bahasa Ewenki mulai tergeser oleh bahasa Mandarin dan Mongolia. Upaya pelestarian budaya sedang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas, melalui pendidikan bilingual, museum etnis, dan dokumentasi budaya lisan. Wanita suku Ewenki di Tiongkok memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak hanya terlihat dalam penampilan fisik, tetapi juga dalam karakter, budaya, dan peran sosial mereka. Kecantikan mereka bukan hanya dari segi rupa, melainkan juga dari kekuatan budaya dan tradisi yang mereka warisi serta semangat hidup yang mereka jalani dalam kondisi alam yang keras. Wanita Ewenki memiliki penampilan yang mencerminkan perpaduan antara ciri rastu musik, Mongoloid, dan pengaruh Siberia Utara. Kulit putih pucat hingga kuning langsat, cocok dengan iklim dingin di daerah asal mereka. Mata sipit namun tajam, dengan kelopak yang indah dan ekspresif. Rambut lurus dan hitam pekat, sering dibiarkan panjang dan dikepang dalam tradisi mereka. Wajah oval atau bulat, dengan pipi merona alami karena cuaca dingin. Tubuh tegap dan kuat, hasil dari gaya hidup aktif di alam terbuka sejak muda. Kecantikan wanita Ewenki bersifat alami dan sehat, tidak banyak dipengaruhi oleh kosmetik atau standar kecantikan modern. Mereka memiliki aura khas wanita pegunungan yang kuat dan bersahaja. Wanita Ewenki mengenakan pakaian tradisional yang indah dan unik, terutama pada acara adat atau festival. Baju dari kulit rusa atau wol berhiaskan bordir warna-warni. Perhiasan dari manik-manik, bulu burung, dan logam yang melambangkan status, kepercayaan, atau peran sosial. Hiasan kepala atau topi bulu yang menambah daya tarik dan wibawa. Pakaian ini bukan hanya untuk estetika, tetapi juga untuk identitas budaya, perlindungan dari cuaca, dan simbol spiritual. Wanita Ewenki terbiasa hidup di lingkungan alam liar, seperti hutan taiga atau padang rumput. Mereka bekerja keras, mengolah makanan, memelihara ternak, membuat pakaian, dan merawat anak tanpa banyak bergantung pada pria. Mewariskan bahasa, lagu rakyat, kisah mitos,
dan keterampilan tangan kepada generasi berikutnya. Terlibat aktif dalam upacara syaman, ritual adat, dan pendidikan anak. Dalam pernikahan, wanita Ewenki terkenal setia, penuh kasih, dan mendahulukan keluarga. Mereka menjadi pengatur rumah tangga dan pengasuh utama anak-anak. Wanita Ewenki pandai menyanyi lagu rakyat, memainkan alat musik tradisional, dan menari mengikuti gerakan hewan seperti rusa atau burung. Mereka menciptakan kerajinan tangan dari kulit, kayu, dan tulang yang indah, seperti pakaian, pelana, wadah, dan hiasan rumah. Keindahan ini mencerminkan hubungan mereka yang mendalam dengan alam dan spiritualitas. Wanita Ewenki dikenal sebagai penyatu antara manusia dan alam. Mereka hidup harmonis dengan lingkungan, tidak serakah, dan selalu menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Filosofi hidup mereka mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, hormat kepada leluhur, dan kebersamaan. Sejarah dan asal-usul suku Ewenki di Tiongkok adalah bagian penting dari kisah migrasi, adaptasi budaya, dan kelangsungan hidup masyarakat etnis di wilayah Asia Timur Laut. Suku ini memiliki akar sejarah yang sangat tua, menyebar dari wilayah Siberia ke Tiongkok, dan berkembang sebagai komunitas pemburu dan penggembala di dataran tinggi dan hutan taiga. Suku Ewenki berasal dari rumpun etnik Tumusik, yang termasuk dalam keluarga bahasa Altaik. Mereka secara linguistik dan budaya memiliki hubungan dekat dengan etnis lain seperti Ivan di Rusia, Manchu, Oroken, dan Negidal. Bahasa Ewenki disebut juga Evenki, dan merupakan bahasa dari cabang Tumusik Utara. Diperkirakan suku Ewenki berasal dari wilayah hulu Sungai Amur, Sungai Lena, dan Sungai Yenisei di Siberia, wilayah yang kini masuk Rusia Timur. Mereka dikenal sejak zaman kuno sebagai pemburu dan penggembala rusa di hutan taiga, dengan gaya hidup nomaden. Sekitar abad ke-17 dan 18, sekelompok Ewenki bermigrasi ke selatan menuju wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok Timur Laut Heilongjiang, Jilin, Mongolia Dalam. Migrasi ini didorong oleh perubahan iklim, tekanan dari suku-suku lain di Siberia, daya tarik wilayah yang lebih subur dan aman. Suku Ewenki mulai tercatat secara resmi dalam arsip kekaisaran. Banyak pria Ewenki dimobilisasi sebagai bagian dari bala tentara 8 Panji 8 Banners, pasukan istimewa Kekaisaran Qing yang terdiri dari berbagai etnis minoritas, termasuk Manchu dan Mongol. Mereka diberi lahan dan tempat tinggal oleh Kekaisaran sebagai bentuk penghargaan atas jasa militer, namun juga untuk dikontrol dan diatur. Suku Ewenki menghadapi perubahan sosial besar karena meningkatnya kekuasaan lokal, gangguan pering, dan tekanan dari Han serta kelompok lain. Banyak dari mereka mempertahankan gaya hidup tradisional sebagai pemburu dan penggembala, terutama di kawasan terpencil seperti daerah Hulun Buir. Pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui Ewenki sebagai salah satu dari 56 etnis nasional. Pada tahun 1957, didirikan daerah otonom etnis Ewenki di bawah administrasi kota Hulun Buir, di wilayah Mongolia Dalam. Di Tiongkok, terdapat subkelompok terkenal dari suku Ewenki yang disebut Ewenki Rusa atau Evenki pemburu rusa, tinggal di daerah perbatasan antara Heilongjiang dan Mongolia Dalam. Mereka memelihara rusa kutub, reindeer, dan bergantung pada perburuan serta hasil hutan. Kelompok ini sangat unik karena mereka satu-satunya komunitas pemelihara rusa di Tiongkok. Bahasa Ewenki mengalami penurunan pemakaian karena tekanan dari bahasa Mandarin dan Mongolia. Namun, budaya mereka masih dilestarikan. Festival tahunan, pendidikan bilingual, dokumentasi lisan dan proyek etnografi. Gaya hidup tradisional mereka mulai bergeser ke permukiman permanen dan pekerjaan modern seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. Banyak generasi muda pindah ke kota dan terpengaruh budaya Han, namun beberapa organisasi dan sekolah mendorong pelestarian budaya Ewenki. Suku Ewenki menempati posisi istimewa sebagai penjaga hutan dan alam utara, dikenal karena kehidupan yang selaras dengan alam. Kisah mereka menggabungkan sejarah militer, migrasi lintas batas, kehidupan tradisional,
dan perjuangan menjaga identitas dalam arus modernisasi.